Ya ayyuhalladzina kafaru. Kalau misalnya kita melihat dengan sekilas saja, seakan-akan Allah menghardik di situ. Ya ayyuhalladzina kafaru. Wahai orang-orang kafir. Ternyata tidak, teman-teman. Di situ panggilan cintanya Allah kepada hambanya yang masih menutup dirinya. Wahai orang-orang yang menutup diri dari hidayah, bukalah. Bukalah sehingga hidayah masuk kepada dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini siapa sih yang ingin dipanggil dengan panggilan sayang? Saya pikir semua orang ingin dipanggil dengan panggilan sayang atau minimalnya dengan panggilan yang baik. Nah, teman-teman, Allah di dalam Al-Quran selalu memanggil dengan kalimat atau kata-kata atau panggilan sayang yang berbeda-beda, tergantung dengan siapa yang diajak bicaranya. Yuk kita bahas. Teman-teman, di dalam Al-Quran, panggilan itu biasanya menggunakan ya ayyuha atau ya ayyatuha, artinya wahai. Ini adalah formula untuk memanggil. Ketika akan memanggil maka ada kata iya atau ya ayyuha atau ya ayyatuha. Di dalam Al-Quran ada ya ayyuhalladzina amanu. Ada ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Ada ya ayyuhal kafirun. Ada ya ayyuhan nabiyyu. Ada ya ayyuhar rasul. Nah, teman-teman, ada satu lagi, yaitu ya ibadi. Nah, dari banyaknya panggilan tadi, semuanya adalah panggilan sayang. Bahkan, kita kenal ada surah yang namanya surah Al-Kafirun. Di sana dimulai dengan ya ayyuhal kafirun. Itu pun ternyata adalah panggilan sayang dari Allah bagi hambanya yang menutup diri. Kafir, dari kata kafara, artinya menutup. Allah memanggil panggilan sayang Allah bagi orang-orang yang masih menutup hatinya, masih menutup darinya dari hidayah dengan ya ayyuhal kafirun. Ini adalah panggilan cinta Allah. Ada juga panggilan cinta Allah yang diperuntukkan untuk hambanya yang masih melakukan dosa. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang, wahai hambaku, kata Allah, yang masih melakukan maksiat, masih lalai, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dengan rahmat dari Allah. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita lihat secara sepintas kayak seperti tadi, ya ayyuhalladzina kafaru. Kalau misalnya kita melihat dengan sekilas saja, seakan-akan Allah menghardik di situ, ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kafir. Ternyata tidak, teman-teman. Di situ panggilan cintanya Allah kepada hambanya yang masih menutup dirinya. Wahai orang-orang yang menutup diri dari hidayah, bukalah. Bukalah sehingga hidayah masuk kepada dirinya. Wahai hambaku tadi, ya ibadi, diakui sebagai hamba, walaupun masih bermaksiat. Kita saja kalau misalnya ada orang yang mengakui kita sebagai temannya, kita senang. Apalagi ini Tuhan kita, Tuhan semesta alam yang mengakui kita sebagai seorang pendosa, masih diakui oleh Allah bahwa kita ini adalah hambanya. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Teman-teman, dua panggilan tadi ya, adalah dua panggilan yang secara singkat sepertinya adalah hardikan atau mungkin panggilan yang kurang baik, tapi ternyata itu adalah panggilan sayangnya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu adalah panggilan khusus dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Adapun ya ayyuhan nasu ini umum. Ya. Allah menganggap kita sebagai manusia, sebagai hambanya, ya ayyuhan nasu. Seluruhnya dipanggil. U'budu. Sembahlah.
kata Allah. Dipanggil semuanya. Allah tidak membedakan ras, tidak membedakan bahasa, tidak membedakan gender di sini. Ya ayuhan nasu, semuanya dipanggil. Betapa rahman rahimnya Allah. Betapa Allah itu sangat sayang kepada ciptaannya. Semuanya dipanggil dengan kalimat-kalimat sayang masing-masing. Dan teman-teman, ada panggilan sayang yang ini bisa diraih oleh semua manusia yang beriman. Dan panggilan sayang ini mungkin yang didambakan, yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Para ulama menafsirkan bahwa jiwa-jiwa yang tenang ini adalah mereka yang menyerahkan diri mereka secara totalitas kepada Allah. Apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendak, maka mereka ridho. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i, makanya kata Allah, saking sayangnya Allah kepada ya Tuhan nafsul mutmainnah, kepada nafsul mutmainnah ini, Allah memanggil, irji'i, kembalilah. Kembalilah kemana? Ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu yang ridho kepada dirimu dan engkau juga ridho kepadanya. Maka tidak aneh ketika ulama mengatakan nafsul mutmainnah adalah mereka yang berserah diri kepada kehendak Allah, iradahnya Allah. Tapi ada satu syarat di sini. Ketika dia menyerahkan dirinya kepada Allah, maka ada satu yang harus didahului, yaitu adalah keimanan. Berarti sebelum berserah diri ada keimanan dulu, beriman kepada Allah dulu. Bagaimana seseorang akan berserah diri kalau nggak beriman? Maka ya Tuhan nafsul mutmainnah ini adalah tingkatan tertinggi setelah tadi. Setelah ya ayuhan nasu dan ya ayyuhal ladina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, baru beriman saja. Tingkatannya lagi, ketika orang itu sudah benar-benar pasrah kepada Allah, ketika sudah melakukan usaha, mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Nafsul mutmainnah, tenang jiwanya. Orang-orang yang benar-benar berserah diri kepada Allah, tenang jiwanya. Tidak akan insecure. Tidak akan mereka itu pusing ya dengan hal-hal yang menimpa dirinya. Kenapa? Karena mereka yakin ada Allah di situ. Ada kehendak Allah, ada hikmah pasti ya, dari apa yang Allah inginkan. Tidak mungkin Allah menginginkan sesuatu tanpa ada hikmah di situ. Maka kita untuk melatih diri sehingga bisa masuk kepada nafsul mutmainnah, kita harus membuka diri kita untuk mengambil semua hikmah dari apa yang terjadi. Makanya Luqmanul Hakim, ada surah Luqman di situ. Apa di situ dikatakan? Atainahul hikmah. Kami memberikannya hikmah. Kami memberikannya hikmah. Luqman selalu melihat hikmah-hikmah. Kalau kita ingin menjadi orang yang atau menjadi nafsul mutmainnah, maka kita harus melihat semua hikmah dari apa yang terjadi. Misalnya ada yang qadarullah, misalnya tertabrak atau apapun itu kecelakaan mungkinnya dan dia masih hidup, maka jangan mengeluh di situ. Lihat hikmahnya. Oh, saya masih hidup. Lihat kembali ke belakang. Kenapa ini bisa terjadi? Oh, jangan-jangan dia belum baca doa. Sehingga nanti apa? Kalau dia sadar mengambil hikmah tersebut, kedepannya dia akan selalu membaca doa sebelum berangkat. Mungkin untuk seorang murid, ketika ujian kok nggak bisa-bisa, ya, kok nggak bisa menjawab pertanyaan. Dia harusnya mengambil hikmah. Oh, ternyata Allah ingin dia lebih pintar atau dia lebih menguasai materi tersebut. Sehingga dia belajar lagi dan materi tersebut mungkin jadi materi tersebut adalah hal yang paling penting yang dibutuhkan dia nanti ketika dewasa. Maka kembali ke tadi, nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, mereka adalah orang yang ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Mari kita latihkan diri kita untuk selalu ridho kepada semua kehendak Allah
dengan cara terus mengambil hikmah dari apa yang terjadi dan menjadikan hikmah tersebut pelajaran sehingga diri kita, pribadi kita semakin meningkat, semakin baik, semakin diridhoi oleh Allah, dan akhirnya apa tadi? Irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah, udkhuli fi ibadi, udkhuli jannati. Masuklah kalian kepada surgaku. Terima kasih. Selamat bermuhasabah, selamat berjuang, selamat mengambil hikmah-hikmah dari kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.